Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 5 resep ide gorengan. Ini cocok sekali untuk kalian jadikan ide takjil atau bisa kalian jadikan juga ide jualan ya teman-teman. Untuk cara bikinnya itu gampang banget, dan untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan satu buah jagung manis. Untuk jagung manisnya, kalau kalian sisir menggunakan pisau kayak gini, jangan terlalu tebal ya teman-teman. Ini separuh dari jagungnya aja, nanti yang separuhnya disisir berikutnya, biar nanti pas digoreng itu bulirnya itu tidak satu-satu ya, jadi bisa menyatu gitu, dan kalian tidak perlu diulek lagi. Jadi gini aja langsung bisa digoreng. Nah kayak gini, ini untuk bagian keduanya teman-teman. Tuh seperti ini hasilnya tuh menurutku lebih bagus daripada kalian tuh ngirisnya agak tebel. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, di sini untuk bumbunya aku akan ulek 2 siung bawang putih dan 2 buah kemiri, kemudian aku tambahkan kira-kira 1/4 sendok teh garam. Ini aku ulek-ulek ya teman-teman. Ulek sampai benar-benar halus. Ini kenapa aku kasih kemiri, kalau menurutku gorengan itu kalau dikasih kemiri itu rasanya lebih gurih dan bisa menurunkan kolesterolnya. Jadi buat kalian yang mau lebih sehat lagi, kalian bisa tambahkan kemiri saat kalian bikin gorengan kayak bakwan sayur atau mungkin goreng tahu atau gorengan lainnya. Nah kalau udah, ini aku akan sisihkan ya. Lanjut, di sini aku udah sediakan satu lonjer daun bawang. Nih aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan jadikan satu semua bahan-bahan yang udah aku siapkan di awal tadi. Ini untuk jagungnya aku cuma gunakan satu aja udah dapat sebanyak ini ya teman-teman. Tapi ini kalau kalian mau bikin banyakan lagi, tinggal kalian tambahkan aja untuk bumbunya ya. Nah kemudian ini aku akan masukkan irisan cabai. Untuk kali ini aku bikin yang versi pedas ya. Kemudian masukkan juga irisan dari daun bawang. Lanjut, ini aku akan masukkan bumbunya, ada kaldu jamur, sedikit gula serta garam. Kemudian ini aku tambahkan lada bubuk serta baking soda. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Kemudian aku tambahkan juga 6 sendok makan tepung terigu. Ini perbandingannya 1/3 ya teman-teman. Kemudian ini aku akan tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya. Ini kenapa aku tambahkan baking soda, jadi nanti biar minyaknya itu tidak menyerap berlebihan ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini tambahkan air. Ini tips buat kalian, kalau menambahkan air tuh jangan langsung banyak ya. Oh iya, tadi hampir lupa, ini untuk bumbu yang aku haluskan tadi belum aku masukkan ya. Ini aku tambahkan air sedikit demi sedikit dulu, nanti kalau sekiranya kurang ditambah gitu ya teman-teman, jangan langsung banyak. Untuk bakwannya nggak aku tambahkan telur ya teman-teman. Ini nanti untuk kadar airnya itu jangan terlalu encer dan jangan terlalu padat juga, sambil ditekan-tekan ya biar meresap ke dalam buliran jagungnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tadi aku icip-icip dan menurutku rasa asinnya itu udah pas banget. Kalau udah seperti ini siap untuk digoreng ya. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya.
Tunggu sampai minyaknya tuh bener-bener panas baru kalian bisa masukkan ya. Ini tips buat kalian yang mau goreng bakwan seperti ini. Setelah minyaknya panas seperti ini, kalian masukkan dan masak dengan menggunakan api besar. Nah, setelah itu tunggu bagian bawahnya itu kering baru dibalik ya. Jadi ini baliknya cuma sekali aja. Karena tadi udah aku tambahkan baking soda, jadi bisa menyerap minyak ya. Jadi nanti gorengannya itu nggak begitu berminyak. Oke, nah ini bagian bawahnya udah kering, tinggal aku balik sekali aja seperti ini ya teman-teman. Tuh, hasilnya tuh kayak gini. Yang luarnya itu crispy seperti ini teman-teman. Ini karena tidak menggunakan telur, jadi meskipun apinya besar itu aman. Ini ditambah irisan cabai, jadi warnanya tuh tetap tambah cantik ya, ada merah-merahnya gitu. Oke, kalau udah seperti ini, tunggu sampai bagian bawahnya ini benar-benar kering, baru setelah itu bisa diangkat ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah kering dan udah matang, jadi siap untuk diangkat dan ditiriskan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman, warnanya tuh cantik banget dan ini kelihatan banget kering ya dari luar. Di sini aku udah siapkan kentang. Untuk kentangnya aku gunakan sekitar 3 buah ya teman-teman. Ini ukurannya lumayan besar untuk kentangnya. Jadi kalian sesuaikan aja untuk kentangnya. Ini semuanya aku akan potong seperti ini. Kalau udah, nanti aku akan kukus ya. Atau kalau kalian mau direbus juga boleh, tapi aku mau kukus aja biar lebih cepet. Jangan lupa ditutup. Nah, ini untuk kentangnya aku akan haluskan terlebih dulu ya teman-teman. Aku gunakan garpu aja biar lebih gampang menghaluskannya. Atau kalau kalian menggunakan ulekan atau dichopper juga boleh ya. Oke, ini aku akan haluskan sampai tekstur kentangnya itu lebih halus. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini teksturnya udah lumayan halus. Kemudian aku akan masukkan garam serta kaldu jamur. Kemudian ini aku masukkan bawang putih yang udah aku haluskan. Ini sekitar 3 siung ya. Kemudian aku akan masukkan tepung ketannya. Untuk tepung ketannya aku gunakan sekitar 150 gram. Agak sedikit diaduk-aduk ya. Kalau udah seperti ini, kemudian aku akan siram menggunakan air. Di sini aku gunakan air yang panas ya teman-teman. Ini airnya itu yang mendidih kayak gitu. Tambahkan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak, takutnya nanti kebanyakan air. Karena masih panas, jadi aku gunakan garpu terlebih dulu ya. Tunggu sampai agak sedikit dingin, baru aku uleni menggunakan tangan. Oh ya, tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Nah, kayak gini aku akan uleni karena kentangnya itu udah mengandung air, jadi airnya tuh nggak perlu terlalu banyak ya. Ini sambil ditekan-tekan, uleni sampai adonannya ini benar-benar kalis ya. Untuk takaran airnya kalian sendiri kira-kira aja ya teman-teman. Ini kayaknya masih kurang, aku akan tambahkan lagi sedikit. Terus diuleni lagi ya.
Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah kalis dan menurutku udah pas banget ini untuk dikasih isian di dalamnya. Untuk isiannya kalian sesuaikan aja ya, mau abon ayam atau abon sapi atau mungkin isian lain juga boleh. Ini aku padat-padatkan kayak gini. Kemudian ini aku akan kasih lubang seperti ini di dalamnya. Kemudian aku masukkan abonnya. Aku tutup ya. Karena ini untuk dimakan sendiri, jadi aku nggak timbang ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja. Tapi kalau kalian mau jadikan ide jualan, kalian bisa timbang terlebih dulu ya, biar tahu untung ruginya dan nggak terlalu besar. Kemudian ini agak aku tekan-tekan seperti ini. Kalian mau dibentuk lonjong atau dibentuk bulat juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Ini aku bentuknya agak sedikit lonjong seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Usahakan benar-benar tertutup rata ya, jangan sampai ada yang bolong, nanti biar tidak keluar pas digoreng. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini dapatnya segini. Karena aku bikinnya agak besar ya teman-teman, tapi kalau kalian bikinnya agak kecil mungkin lebih banyak jadinya. Kemudian ini aku akan goreng, tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru masukkan kentang yang udah dibentuk tadi. Tunggu bagian bawahnya kering baru dibalik ya teman-teman, jangan langsung dibolak-balik. Nanti kalau kalian bolak-balik ini akan hancur karena kentangnya tadi kan cuma direbus ya. Nah, ini bagian bawahnya itu udah agak kecoklatan kayak gini baru dibalik ya teman-teman. Lakukan di semua hal yang sama. Ini juga dibalik ya. Tunggu sampai benar-benar kering. Ini agak aku pisahkan ya, karena ini gampang banget lengket karena aku gunakan tepung ketan ya teman-teman. Nah, kayak gini. Koreksi bagian mana yang sekiranya belum atau belum matang, baru kita balik ya. Kalau udah seperti ini tinggal angkat dan tiriskan ya, jangan terlalu lama nanti gosong. Dan hasilnya seperti ini kan teman-teman. Untuk bahan sayurnya yang pertama di sini ada wortel. Untuk wortelnya aku serut seperti ini ya teman-teman. Ini tadi udah aku kupas kulitnya. Di sini aku gunakan sekitar separuh aja. Nah, kalau udah ini aku sisihkan. Kemudian ini lanjut aku akan serut juga. Ini adalah labu siam yang udah aku cuci bersih dan udah aku kupas juga. Untuk labu siamnya karena ini ukurannya besar, jadi aku cuma gunakan separuh aja ya. Nah, ini aku serut sampai semuanya selesai, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku gunakan sekitar 3 lonjor atau 3 batang daun bawang. Kemudian ini aku iris-iris kayak gini untuk daun bawangnya. Kalau udah, sisihkan ya. Kemudian di sini aku gunakan juga kubis atau kol. Ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 lembar. Kemudian aku iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Ini untuk labu siam dan wortelnya, karena ini agak panjang, jadi aku akan cincang kasar aja menggunakan pisau, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah,
Ini nanti biar cepat mateng ya. Oke, udah gini aja, jangan terlalu halus juga cincangnya. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku gunakan 3 siung bawang merah karena ini ukurannya besar, aku gunakan 3 siung aja ya teman-teman. Tapi kalau ukurannya kecil mungkin sekitar 5-6 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian aku akan cincang agak kasar ya. Kalau udah, sisihkan. Dan ini untuk sayurannya yang udah aku siapkan tadi ya teman-teman. Untuk bumbu halusnya di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, kemudian setengah sendok teh lada bubuk, serta setengah sendok teh baking powder. Setelah itu aku gunakan tangan, kemudian diremes-remes seperti ini ya teman-teman, sampai sekiranya bumbunya itu tercampur merata. Ini fungsinya biar air yang ada di dalam sayuran itu keluar, jadi nanti aku nggak perlu menambahkan banyak air ya. Ini aku uleni kayak gini sekitar 1 menitan. Nah, kalau sekiranya udah ini agak berair seperti ini, tinggal masukkan untuk pertepungannya ya. Di sini aku gunakan 100 gram tepung terigu, kemudian 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji, terus 50 gram tepung beras. Setelah itu aku gunakan tangan diuleni lagi ya teman-teman. Ini belum aku tambahkan air sama sekali. Nanti sekiranya ini airnya kurang, tinggal ditambahkan aja ya. Karena untuk labu siamnya itu udah mengandung banyak air ya. Nah, ini aku akan tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini aku ambil air sekitar 200 ml ya. Aku nggak tahu nanti digunakan berapa mili. Ini aku tuangkan sedikit demi sedikit aja untuk airnya. Untuk adonannya tidak perlu terlalu encer ya, agak sedikit kental aja. Oke, ini airnya aku tambahkan lagi. Kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Ini tadi airnya aku tambahkan sekitar 80 ml aja. Ini udah aku icip-icip dan rasanya udah pas menurutku. Kemudian tinggal tambahkan minyak goreng. Ini aku tambahkan minyak goreng yang agak banyak ya. Dan ini untuk sendoknya aku taruh ke minyak yang panas dulu biar nanti itu tidak lengket. Kemudian aku ambil kurang lebih 1 sendok makan ini aja. Untuk bentuknya sesuaikan selera kalian aja ya, mau agak bulat atau lonjong sesuaikan aja. Untuk memasaknya ini aku gunakan api sedang aja ya teman-teman, jangan menggunakan api terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, kalau udah jangan lupa dibalik ya. Ini sesekali aku balik. Ini aku baliknya aku tunggu sampai adonannya itu sedikit kering. Nah, seperti ini. Ini masih agak putih ya, terus dibalik-balik aja sesekali. Jangan sampai gosong ya. Nah, ini udah sedikit kecoklatan seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan ya teman-teman. Tadi masih ada sisa separuh, ini sisa separuhnya juga sama, aku goreng kayak tadi caranya. Karena ini tadi minyaknya udah panas banget, jadi ini aku gunakan api yang agak kecil lagi ya, biar tidak gosong luarnya dan dalamnya masih mentah. Ulangi seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Bakwan sayur labu siam, dan ini tuh lebih enak kalau makannya di
kasih sama cabai rawit hijau kayak gini ya teman-teman. Tuh lihat, isian dalamnya tuh empuk banget dan luarnya crispy. Ini dimakan sambil makan cabai kayak gini tuh enak banget. Di sini aku udah sediakan 3 buah sosis. Ini sosisnya itu agak gede ya teman-teman. Jadi aku gunakan 3 aja udah cukup. Ini aku potong menjadi 3 bagian. Kemudian ini aku siapkan teflon, kemudian aku kasih sedikit minyak goreng. Kemudian masukkan sosis yang udah aku potong tadi. Lanjut aku akan goreng sampai di semua sisinya itu agak sedikit kecoklatan ya. Tidak perlu terlalu gosong ya teman-teman, yang penting tuh udah matang aja udah. Tapi kalau kalian nggak mau digoreng terlebih dulu juga nggak apa-apa, ini sambil digoyang-goyangkan kayak gini ya biar matangnya tuh merata. Kalau udah jangan lupa dibalik ya. Kalau kalian nggak suka sosis, kalian bisa ganti menggunakan keju juga boleh ya teman-teman, atau untuk isian lainnya juga bisa. Nah, kalau udah kurang lebih seperti ini, kemudian aku akan angkat dan tiriskan ya, tunggu sampai dingin dulu. Lanjut, di sini aku akan siapkan 2 buah kentang. Untuk kentangnya ini ukurannya tuh agak gede ya teman-teman, jadi aku gunakan 2 buah aja cukup. Kemudian ini aku kupas sampai bersih seperti ini. Kalau udah, kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian karena ini mau aku goreng ya teman-teman, biar cepat matang aja aku potong agak tipis juga, karena di sini aku bikinnya dikit jadi aku gunakan 2 kentang aja. Oke, yang ini juga sama ya, dipotong-potong ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian aku akan siapkan wajan dan tambahkan minyak goreng. Ini untuk menggoreng kentangnya biar matang ya. Kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Kemudian ini untuk adonannya tadi aku taruh ke dalam wadah yang agak besar ya biar lebih gampang nanti. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk. Ini aduk-aduk. Aku tambahkan juga kuning telur, ini 1 butir aja ya teman-teman, biar warnanya itu tambah cantik kayak gini. Aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah, ini aku akan bentuk menggunakan tangan aja biar lebih gampang ya teman-teman. Lanjut, ini aku ambil adonan, aku kira-kira aja ya. Kemudian aku masukkan sosis yang udah aku goreng tadi. Kemudian ini baluri menggunakan kentang tadi ya teman-teman, sampai di semua sisinya itu tertutup. Kurang lebih seperti ini. Ini aku tipiskan lagi ya biar tidak terlalu tebal. Ini aku bentuk agak lonjong kayak gini, pokoknya sampai sosisnya itu nggak kelihatan ya, intinya kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini, sisihkan dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Harus sedikit ditekan-tekan ya teman-teman biar tidak keluar nanti sosisnya pas digoreng. Nah, ini untuk yang keduanya juga sama kayak tadi, masukkan sosisnya, kemudian tekan-tekan ini biar agak sedikit rapat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bulat-bulatkan, dipipihkan seperti ini ya, karena di sini tuh menurutku terlalu tebal jadi aku kurangi lagi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal sisihkan ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya caranya juga sama ya.
atau kalau kalian mau dibulatkan juga boleh. Nah, ini untuk hasilnya tuh dapat segini teman-teman. Kemudian di sini ada putih telur. Terus ini ada tepung panir, aku tambahkan juga tepung roti ya, aku campur biar warnanya tambah cantik. Kalau udah, ini aku akan balurkan ke putih telur terlebih dulu seperti ini. Kalau udah, aku akan balurkan ke adonan ini ya, tepung panir atau tepung rotinya seperti ini. Kalau kalian mau yang agak tebal lagi, kalian tinggal celupkan ke telur dan ke panir lagi ya, cuman aku pengennya cuma sekali aja. Nah, ini untuk yang keduanya juga sama, masukkan ke putih telur, kemudian baluri menggunakan tepung panirnya seperti ini, sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Dan hasilnya seperti ini belum aku goreng ya teman-teman. Ini aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan satu persatu ya. Karena tadi kentangnya itu udah matang dan sosisnya juga udah matang, jadi cukup sampai warnanya itu agak sedikit kecoklatan baru diangkat ya, nggak perlu dimasak terlalu lama. Tunggu bagian bawah agak sedikit kering baru dibalik ya teman-teman, jangan sering dibolak-balik, nanti tuh akan hancur. Nah kayak gini, pelan-pelan aja baliknya. Nah ini aku baliknya cuma sekali aja ya, sambil di cek mana yang warnanya itu belum merata aja, sambil kalau udah seperti itu tinggal angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nih hasilnya udah kecoklatan kayak gini, cantik banget. Ini aku gunakan api sedang ya, biar tidak ini menyerap minyak terlalu banyak kalau menggunakan api kecil. Ini 2 kentang aja dapatnya banyak banget ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, kroket kentang sosis ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini disajikan gini aja tuh udah enak banget. Sediakan 4 potong tahu putih. Ini kalian bisa gunakan tahu kuning juga boleh ya teman-teman. Kemudian tahu putihnya aku akan hancurkan menggunakan spatula, atau kalau kalian mau gunakan ulekan juga boleh, atau di chopper juga boleh ya. Lanjut, ini tahunya aku akan saring dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan kain yang bersih, kemudian aku masukkan tahu yang udah dibecek-becek tadi. Ini fungsinya biar kadar air yang ada di dalam tahu itu bisa berkurang ya nanti, jadi biar agak sedikit crispy pas tahunya digoreng. Ini aku peras-peras kayak gini dan hasilnya tuh airnya ternyata banyak banget teman-teman, tuh kayak gini. Ini aku peras sekuatnya aja ya. Nah ini airnya aku akan buang. Nah ini tahu yang udah diperas tadi tinggal aku taruh ke dalam mangkok seperti ini, kemudian aku tambahkan 1 kuning telur, kemudian aku tambahkan perbumbuannya. Ini ada garam, ada kaldu jamur, lada bubuk, serta baking soda. Kemudian ini aku akan aduk-aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Nah ini udah sekiranya merata, kemudian tinggal aku bentuk bulat-bulat, atau kalau kalian mau bentuk loncong memanjang juga boleh ya teman-teman. Ini aku gunakan tangan aja biar lebih cepat, aku tadi udah cuci tangan ya. Kemudian aku ambil, ini aku kira-kira aja ya teman-teman, nggak aku timbang karena untuk makan sendiri aja, jadi ini aku ambil sedikit aja kemudian dibulatkan seperti ini ya. Nah oke, kurang lebih seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya.
Oke, ini udah selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita goreng aja. Siapkan minyak, tunggu sampai minyaknya itu bener-bener panas ya. Kalau belum panas jangan kalian masukkan. Masukkan satu persatu seperti ini. Usahakan kalian jangan sering dibolak-balik ya teman-teman. Kalian baliknya tunggu sampai bagian bawahnya itu agak kering, baru kalian pelan-pelan dibalik ya, karena ini gampang banget hancur kalau kalian sering bolak-balik. Nah tuh caranya tuh kayak gini aja teman-teman, pelan-pelan aja nyentuhnya, terus dibalik kayak gini. Nah ini kemudian aku akan masak sampai di semua sisinya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman. Dan nanti kalau udah kering, tahunya itu akan sedikit mengembang ke atas. Ini kalian mau yang versi benar-benar kering atau versi yang agak empuk, kalian sesuaikan sendiri aja ya teman-teman. Nah ini itu udah mengembang dan hasilnya itu cantik banget. Bagian kulitnya juga udah kering seperti ini. Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal angkat dan tiriskan aja ya, jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama juga takutnya gosong. Ini bisa kalian gunakan juga ya teman-teman untuk ide jualan. Ini dijamin bakal laris manis ya, karena ini modalnya itu gampang, nggak ribet juga, dan cara bikinnya juga simple. Oke teman-teman, hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Tahu bulat ala aku pun siap untuk disajikan. Ini kalian sajikan dengan cabai bubuk juga boleh, atau dengan lalapan cabai hijau juga boleh ya.